Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa huwas samiul alim wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu sehat semuanya, Bu? Alhamdulillah. Yang memberi sehat siapa? Allah. Hadirnya di sini karena kita berterima kasih kepada yang memberi sehat. Bersyukur karena Allah sampai detik ini masih memberi sehat. 5 hari yang lalu saya posisi masih di Multazam. 5 hari yang lalu, insya Allah nanti tanggal 2 bertugas lagi. Takdirnya seperti itu. Semakin harus malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah seorang sahabat saya, Ustadz Kondang, di kancah nasional beliau dikenal. 3 hari sebelum berangkat naik tangga, belum berangkat ke Mekah, naik tangga, ngambil tas koper, begitu turun malamnya sudah di UGD, saraf kejepit. Akhirnya beliau jadi jamaah, saya ngebimbing Ustaz. Qadarullah wa masyafa'ah, semua atas izin Allah. Begitulah Pak Ibu ya, bahwa kita tidak bisa memastikan besok bisa. Kul insya Allah ya, sebagai tanda beriman, jangan sekali-kali memastikan apa yang sudah Allah kehendaki, apalagi kalau belum kita jalani. Maka jangan terlalu banyak berpikir negatif, jangan terlalu banyak berpikir buruk ya. Allah itu maha baik, dan apapun yang terjadi selalu yang terbaik. Wa asya al-takrahu syai'an wa huwa khairul. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Aduh, ini saya tidak suka, ini saya tidak senang. Padahal itu baik di sisi Allah. Dan sebaliknya, boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk di sisi Allah. Tidur, ditarik selimut, baik menurut kita, tapi saat yang sama panggilan azan berkumandang. Semakin ditarik selimut, sesungguhnya keburukan sedang kita pelihara, bukan kebaikan. Jadi baik buruk itu semakan kepada pandangan Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Minta kepada Allah dengan sebaik-baik nama yang ada dalam Asmaul Husna. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya, ngobrol santai. Ada 4 ciri orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, mau gak nih? Jadi orang ini kalau ada di kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah orang yang dia memiliki karakter, sikap, sifat hayyin. Hayyin itu tenang. Ya, jadi tidak gerasa-gerusu, tidak tergesa-gesa, tidak emosional, tapi dia tenang sekali. Ketenangan ini buah dari ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hatimu akan tenang. Kenapa?
Karena orang yang berzikir dia ingat kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah dia sangat dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah jiwanya mutmainnah, sakinah, tenang sekali. Jadi kalau kita lagi gelisah, segera berzikir. Astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaihi. Zikir aja. Ya, semakin kita terlilit kepada yang sifatnya duniawi, semakin gelisah. Mikirin tabungan, gelisah. Kok tabungan saya nggak nambah-nambah, terus aja dipikirinnya kan. Mikirin apa lagi? Motor, mobil, deposito, wah makin gelisah. Maka kalau semakin tujuan dan harapannya kepada makhluk, kepahitan dan kegelisahan itu makin menjadi kecewa judulnya. Pernah Bu kecewa kepada makhluk? Pasti, karena berharap kepada makhluk. Tapi kalau berharapnya kepada Allah, tidak pernah terkecewakan. Asli Bu. Ya, jadi kalau tahu ilmunya kita amalkan. Sandaran itu hanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ibu masuk ke ATM mau ngambil uang, mana yang paling sering diingat setelah mijit nomor PIN? Uangnya dulu atau yang maha memberi rezekinya dulu? Ini masalah kita. Ya, kita lebih mendahulukan ingatan kita kepada dimensi makhluk yang fana, dunia yang hina, tapi kita tidak menyadarkan diri dulu kepada Ar-Razzaq. Dialah yang maha pemberi rezeki. Ketika saya umroh ada 4 marbot masjid Bu yang diumrohkan gratis. Tahu wasilah dan syariatnya? Asli ini. Ada seorang yang tidak dikenal sholat di sebuah masjid. Pas lagi sujud terkesan. Apa terkesannya? Hambal sajadahnya itu wangi, bersih. Setelah selesai salam, dicari tahu mana marbot masjid yang ngebersihin di sini. Saya bisa sujud enak, saya bisa sujud tumaninah. Akhirnya ternyata kaget, 4 orang yang ngebersihin masjid itu. Dipanggil, dikumpulkan. Besok jam 8 setelah sholat duha, telepon saya. Tidak dikenal. Begitu ditelepon, apa Pak Ibu? Anda berempat diberangkatkan umroh gratis. Wasilahnya saya sujud, saya nyaman karena saya menghargai orang yang khidmat ke rumah Allah. Ya Allah, umroh itu nggak perlu pakai uang ternyata. Ya, kalau sudah dipanggil Allah, sampai. Begitu landing di sana, yang lain sibuk beli oleh-oleh. Pak Ustaz, ini isi dompet saya, pas dibuka tinggal 35.000. Berangkat umroh isi dompetnya 35.000 Pak, Bu. Ya, akhirnya diam-diam para jamaah, ayo kita bantu. Akhirnya apa? Pas pulang, kopernya penuh dengan oleh-oleh, uang saku berlimpah. Masya Allah, kalau sudah rezeki tidak tertahan. Ya, ketika ditanya apa amalannya, kami tidak risau dengan masalah dunia. Di saat orang lain pengen menjabat, di saat orang lain pengen berharta melalui bisnis, di saat orang lain pengen berkarir meraih jabatan, saya tenang, saya damai hatinya ketika membersihkan rumah Allah. Itu hadiahnya umroh dari Allah. Pas pulang tuh nangis Pak Ibu. Ya, uang saku yang didapat bisa kebeli motor. Jadi umroh plus motor. Masya Allah. Ya, gak ketahan Pak Ibu. Ya,
Jadi senang ngelihatnya kita. Buah dari ketenangan batin karena dia memilih jalan hikmat di jalan Allah, tidak ada lagi kesempatan. Hilang waktunya untuk bisnis, mencari nafkah ini, datang jaminan dan janji Allah. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iya ya farhabun. Maka kalau kita sedang mengerjakan apapun, satu aja, ikhlas lillahi ta'ala. Ya, ibu-ibu enak diundang ke sini, tinggal datang, duduk, dapat ilmu. Tapi kan saya yakin ada yang ngepel, ada yang nyiapin hamba, betul tidak? Nah ini pahala ini terus Allah tinggikan. Kenapa? Hikmatnya Raudhatul Jannah. Ini tamannya surga. Bukan hanya Raudhah di sana aja, di sini juga sama. Makanya doa yang mustajab nunggu nanti yang paling terakhir, dicatat oleh malaikat berangkat ke Baitul Maqdis. Ya, ke Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur. Siap? Punya jiwa yang tenang? Satu, karena zikrullah. Dua, karena tidak hirau dengan masalah dunia. Ya, dunia segini-gininya lah. Kalau udah wafat, gak ada yang dibawa. Maaf, saya tanya, ada gak yang wafat berbungkus kain kafan, bawa deposito, cek gitu ya? Ada gak? Gak ada. Bahkan kaos kaki sebelah aja gak dibawa. Betul tidak? Betapa fakirnya kita di hadapan Allah. Maka kalau tujuannya ke akhirat, dunia akan merunduk kepadanya. Tapi kalau dunia tujuannya, maka sengsara diperbudak dunia. Ada lagunya kan ya? Astagfirullah Rabbal Baraya, Astagfirullah minal khataya. Bapak Ibu, ayah kita tenangkan batin kita. Syariatnya satu, jadi ahli zikir. Yang kedua, tidak hirau terhadap dunia. Biasa sajalah dunia mah ya, ada, tiada, diberi, diambil, ditinggikan, direndahkan, kan gitu ya. Jadi ujian. Yang kedua adalah lain. Yang pertama tadi apa? Lain. Yang kedua lain. Dia punya kelemah lembutan. Ternyata orang yang tidak disentuh oleh api neraka, salah satu karakternya kata Rasulullah adalah dia lemah lembut. Satu ketika Abu Bakar sepeninggalnya Nabi bertanya kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah, putriku tercinta, adakah amalan yang di masa Rasulullah senantiasa beliau kerjakan, sementara aku belum mengerjakan? Diingat-ingat, ada ayahanda di mana Rasulullah SAW senantiasa memberi makan, menyuapi seorang buta tunanetra Yahudi di pasar Madinah. Maka dia bergegas, dicari, ketemu. Dari kejauhan ternyata si tunanetra Yahudi ini senantiasa mencaci Nabi sambil pegang tongkat. Tahukah kalian ada seorang bernama Muhammad, dia seorang pendusta, dia gila harta, dia pokoknya terus aja dicaci Nabi. Wah, gimana coba? Akhirnya dideketin, lalu dimasukin makanan, disuapin. Kata si tunanetra, ini orang yang bukan kemarin. Ini bukan yang kemarin. Yang kemarin menyuapiku dengan penuh kelemah lembutan. Lemah lembut, lain. Bahkan makanan itu dilembutkan dulu baru disuapkan kepadaku. Orang itu menyanjungku, mengangkatku, memuliakanku, memujiku, membesarkan hatiku. Sedangkan engkau menyuapiku dengan sangat keras. Lalu kata Abu Bakar, sesungguhnya aku orang yang kemarin yang menyuapimu. Bukan. Apakah engkau
tahu siapa sesungguhnya orang yang menyuapimu? Aku tidak tahu. Wahai tunanetra, wahai tuan buta, sesungguhnya yang selama ini hikmat menyuapimu adalah orang yang paling kau caci maki selama ini. Artinya dia mencaci maki di hadapan Nabi. Dia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Wah, nangis jadi-jadinya. Oh, Nabi Muhammad, ya Allah, dialah orang paling mulia. Dia, wah, buah dari kelemah lembutan. Kul inna huda hudallah, datang hidayah dari Allah, dibukakan hati. Kemanakah ia sekarang? Ketahuilah 2 pekan yang lalu Rasulullah sudah tiada. Nangis, akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi lemah lembut. Bu, ke anak-anak kita lemah lembut nggak? Ke suami lemah lembut nggak? Kalau ke suami boleh lebay, lemah lembut ya. Setuju ya? 1 apa? Hayyin, tenang gitu ya. Mau gelisah juga mau ngapain ya? Mau kan kita kadang-kadang harus serba gini, harus tenang ya. Yang kedua adalah layyin, lemah lembut. Yang ketiga adalah qarib. Qarib itu ramah. Fabima rahmati minallah, hanya dikarenakan kamu berlaku lemah lembut, kamu ramah, kamu sopan, kamu santun, maka terbukalah hati mereka menerima cahaya kebenaran. Islam itu ditujukan rahmatan lil alamin, kepada seluruh alam. Maka bawalah dengan keramah tamahan. Saya pernah dialog, Bu, Pak, dengan beberapa pendeta, dengan beberapa izin ya. Ibu sudah minum belum? Saya mendahulu ya, mohon maaf. Ini batu kontak katanya. Ya, pulang dari tanah suci suka begitu. Masih jet lag, jam segini sekarang jam 6:30 di sana. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ramah. Nah, pernah ketemu, mereka ramah sekali. Ya. Kadang-kadang saya berpikir, kalau para ustadz bisa ramah seperti ini, the best. Ya. Ayo Pak Ibu. Ya, berlaku keras itu kepada orang kafir. Berlaku lemah lembut itu kepada orang beriman. Jangan dibalik dan jangan sebaliknya. Setuju Bu? Ya, udahlah, tebarkan rahmat, tebarkan kasih sayang dengan keramah tamahan. Ya, adalah Rasulullah SAW kalau berbicara dengan anak-anak, beliau merendahkan tinggi badannya. Ya, kemudian menyanjungnya, membesarkan hatinya, memberinya hadiah. Maka anak-anak bahagia bersama Rasulullah. Ya, kita beda. Anak-anak jadi takut ke masjid karena setiap masuk ke masjid dibentak-bentak. Jadi lihat bapak-bapak itu seperti yang raksasa, anak-anak itu menakutkan gitu. Akhirnya dia tidak cinta masjid. Di beberapa masjid sekarang sudah ada disediakan playground, ya, teman bermain. Kenapa? Siapa lagi yang mau meneruskan kecintaan terhadap masjid kalau bukan anak-anak kita? Kalau nggak salah sih, lihat aja Pak Bu ya, nanti kan bentar lagi Ramadan ya. Ramadan tuh hari pertama kan penuh, betul kan? Hari-hari terakhir yang tersisa lansia, betul tidak? Ya, anak-anak kemana? Buat shopping ya, dan lain sebagainya. Nah, maka keramah tamahan ini jadikan wasilah hadirnya akhlakul karimah. Kalau bagi Nabi, akhlakul azim, akhlak yang tinggi, yang sangat agung. Kalau bagi kita, akhlakul karimah. Saya kalau ketemu istri, saya gimana mikir supaya saya tuh paling ramah kepada istri.
apa kabar sayang? Gitu. Ya, setuju nggak Pak? Kita laki-laki Pak. Ya, kenapa? Karena saya yakin ya, tulang sulbi yang sebelah kita itu perlu kasih sayang, keramah tamahan, dan kelemah lembutan. Betul tidak? Ya, kadang-kadang harus lebay sedikit, ya nggak apa-apa lah. Ya, ada istilah ayam bebek dan lain sebagainya, betul tidak? Kapan lagi? Baiti jannati. Hadirkan rasa bahagia, tenang seperti halnya di surga. Maka jadilah rumahku surgaku. Jadi betah Bu di rumah itu. Kenapa betah? Karena ada bidadari surga. Ya. Udah, jangan kemana-mana. Yang keempat adalah sahal. Satu tadi apa? Hayyin. Dua layyin. Tiga qarib. Empat sahal. Sahal itu memudahkan urusan orang. Ya, sahal, mudahkan urusan orang. Kalau bisa dipermudah, jangan dibuat ribet. Ya, Pak, ini kenapa bocor? Wah, kemana-mana. Simple, mudahkan. Panggil tukang, kerjakan. Ya, tidak usah pakai bumbu. Bumbunya yang membuat kita jadi ribet adalah hadirnya nafsu amarah. Masalahnya kecil, tapi dibawa marah. Ya sudah. Kenapa jadi bertengkar? Karena aku benar, dia salah. Harusnya aku benar, tapi boleh jadi dia juga benar. Betul tidak? Kenapa bertengkar? Karena aku benar, dia salah. Seharusnya gimana Pak Ibu? Aku benar, tapi boleh jadi dia juga benar. Dia salah, tapi boleh jadi aku juga punya kesalahan. Jadi buat indah, mudahkan urusan. Ya, jangan tercuri kebahagiaan gara-gara masalah yang remeh-temeh. Ya enggak? Masalah kecil jadi berantem. Masalah ya sebetulnya enggak prinsip gitu ya, tapi jadi bertengkar. Sekarang tidak boleh tercuri kebahagiaan dengan kerusakan, dengan pertengkaran, dengan kemarahan. Setuju? La taghdab wala jannah. Susah masuk surga orang yang marah-marah. Ya, Bapak Ibu, 4 hal ini kita komitmenkan, kita tekadkan untuk bisa diamalkan. Setuju tidak? Pertanyaannya kira-kira susah atau mudah? So, untuk selalu tenang, susah mudah? Kalau lagi gini enak tenang. Tapi ketika lagi diuji, misalkan mobil ada yang nyenggol, gimana tuh Bu? Mulai tuh naik tuh, tenang, istighfar gitu. Setuju tidak? Ya. Pokoknya hadapi dengan tenang. Bila hati kian tenang, gimana sih? Lupa lagi saya. Intinya harus tenang. Zikrullah, jangan terlibat terlalu dalam dengan cinta dunia. Yang kedua, layyin itu lemah lembut. Ya, gak usah pakai kasar-kasar, keras-keras, nggak perlu. Ya, orang yang kita hadapi itu punya software, punya hati, maka sentuh dengan hati. Yang ketiga adalah apa? Qarib, ramah. Ya, bingkai apapun dengan public speaking, body language, pembelajaran speak apa tuh, pokoknya ngobrol hebat gitu ya. Itu salah satu kunci terbaiknya adalah ramah, dan Rasulullah adalah orang yang paling ramah. Yang keempat adalah sahal. Yuk kita mudahkan setiap urusan. Siap gak Pak Ibu kita amalkan? Insya Allah ya. Ustaz itu mah materinya gampang. Iya sih, tapi amalnya yang berat. Ya, ingat, ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Ibu mau nggak nanam pohon nggak ada buahnya? Ditunggu aja setiap hari, kok nggak berbuah terus? Tentu kita ingin merasakan buahnya.
Kita sekarang beramal mati-matian di dunia, pengen dong nanti di akhirat dimudahkan urusan, betul tidak? Diberkahi padang mahsyarnya, diringankan pertanggungjawabannya, betul tidak? Diampuni seluruh dosanya, dikaruniakan syafaat dari Rasulullah, diberikan, dipanggil oleh Rasulullah, wahai fulan, ini air minum dari telagaku. Sampai ya ketika malaikat Jibril sudah menyiapkan singgasana jalan menuju surga, malaikat yang lain sudah menyiapkan baju kebesaran bayi Nabi di surga, tapi Rasulullah kemudian tiba-tiba tersujud, tidak mau tuh diangkut oleh malaikat ke surga. Wahai Rasulullah, segera bersiap, pintu-pintu surga sudah terbentang bagimu. Ya Allah, aku memiliki satu permintaan, berikan kesempatan kepadaku untuk memberi syafaat kepada umatku dan memberikan air minum dari telaga Kausar. Akhirnya diberikan izinnya oleh Allah. Hebatnya Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan ya Bapak Ibu diundang ke Baitullah sehingga bisa masuk raudhah, bisa menyampaikan salam kepada Rasulullah secara langsung. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yuk kita ngobrol santai, 4 poin supaya kita diharapkan, dijauhkan, tidak disentuh dari siksa api neraka. Monggo silakan. Ini implementasinya yang susah nih. Ya Bapak Ibu, susah nggak ya diamalkan? Ngeri-ngeri sedap, saya juga harus belajar mengamalkan. Silakan. Tidak ada? Sahal itu ayin, layin. Oh, sahal itu terakhir ya. Mudahkan urusan orang. Jangan suka dibuat sulit, mudahkan aja. Ibu haus, nggak ada air, boleh yang ini diminum, tapi maaf bekas saja. Nah itu tidak memudahkan ya, karena ada bekas saja. Ya, tapi dalam kitab ta'lim boleh. Ya, silakan. Ada lagi, mudahkan urusan orang lain. Ada? Ya silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Iya. Sehingga bagaimana kalau kita berdoa meminta sesuatu? Iya. Contoh meminta tentang anak kita untuk mendapatkan pekerjaan, di mana kita inginkan, sesuai dengan yang anak kita harapkan. Tapi kalau sudah dikatakan tentu baik menurut Allah, itu bagaimana cara kita meminta berdoanya, Ustaz? Ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Wilayah mengkabulkan itu wilayahnya Allah. Wilayah memberi ijabah itu hak mutlak Allah. Wilayah kita apa? Ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu perintah dari Allah dan menjadi intisari ibadah. Maka kenapa kita berdoa? Karena kita diperintah oleh Allah. Rezeki terbesar itu adalah ketika kita bermunajat. Masalah qabul di sisi Allah, tetapi qabulnya di sisi Allah pasti. Namun bentuk pengkabulan itu beragam, tidak bisa didikte oleh keinginan kita. Ya Allah minta 1 miliar, ya Allah, itu didikte. Ya. Padahal yang Allah berikan lebih dari 1 miliar. Oksigen dari sejak lahir, air yang tidak pernah dihitung bergalon-galon kita minum, betul tidak? Coba kalau kita bikin produksi sendiri air, susah. Di Saudi Arabia itu air itu disuling dari air laut, triliunan harganya, susah.
Nah, maka wilayah kita adalah sempurnakan doa, minta kepada Allah. Namun wilayah ijabah, mustajab, qabul di sisi Allah. Dan Allah tidak mungkin, karena itu sudah masuk bagian dari janji dan jaminan Allah. Tidak mungkin tidak ada yang dikabul. Masalahnya kapan dikabulkan? Kita pengennya instan, karena biasa makan mie instan. Ya Pak Bu ya, udah kita mah berdoa aja munajat. Apakah boleh minta apa saja? Boleh, sepanjang tidak mengandung unsur kemusyrikan. Yang kedua, sepanjang tidak ada kezaliman dan dosa di dalamnya. Ya Allah, dia zalim kepadaku, ya Allah, karuniakan kepadanya mencret seumur hidup. Aduh ya Allah, bahaya itu kalau doanya kabul. Ya, kemarin silaturahim tuh jalan-jalan melihat rumahnya Syekh Sudais, imam besar Masjid Haram. Ternyata ada kisah menarik. Satu ketika ibunya marah. Ibu pernah marah nggak? Ibunya marah. Syekh Sudais masih kecil, disumpahinya. Hai Sudais, aku sumpahi engkau, ya, aku kutuk engkau supaya menjadi imam Masjidil Haram. Tuh marahnya seorang ibu itu hebat, ya. Ketika itu jadi doa, kabul di sisi Allah. Nah kita selama ini kayak gimana? Coba doa, ya. Nah, silakanlah perbanyak doa, perbanyak munajat. Allah itu semakin diminta, semakin senang. Beda dengan kita, Bu, minta dong 100.000. Hari pertama senang dikasih. Besok ketemu lagi, Bu, 100.000. Mulai itu ragu-ragu. Kemarin minta, sekarang minta, kasih masih. Hari ketiga, Bu, 100.000. Kamu udah 2 hari minta terus. Ya udah nih, mulai beda tuh ya. Hari keempat ketemu lagi, minta lagi, Bu, 100.000. Mulai itu tidak dikasih. Hari kelima minta lagi. Mulai itu kamu meminta-minta terus aja. Allah semakin diminta, semakin diulang, semakin kabul. Ya, salah satu kaifiat munajat adalah istiqomah dengan apa yang kita inginkan. Minta kepada Allah, ya Allah, undang ke Baitullah, ya Allah, undang ke Baitullah. Duha itu doanya, zuhur itu doanya, sepertiga malam itu doanya. Masa iya sih di sisi Allah tidak kabul? Itu, ya Allah beresin utang, yes. Setuju tidak Bu? Ya, itu Ibu izin. Masya Allah. Saya nggak bawa door prize, mohon maaf. Minta alamat aja lah, nanti saya kirimin ke rumah. Ada 2 yang nanya ya. Boleh, silakan. Ada lagi? Monggo. Tadi kalau kita suka di masjid itu anak-anak kan rame. Iya. Tapi sebenarnya di masjid kami itu anak-anaknya ini sebelum kita sholat diam. Iya. Kita sholat ini sekali dikasih tahu pun juga masih ada. Iya. Kita tahu gimana cara masjid kita di sholat. Iya. Kita takut dia hari takut dia. Iya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid yang punya iman di hatinya. Jadi kalau mau melihat orang itu beriman atau tidak, gampang. Lihat saja dia ke masjid tidak. Kalau menerima datang yang melamar putri ibu, jangan ditanya kerja di mana, gaji berapa. Lihat dia datang ke masjid tidak. Kalau datang ke masjid jangan ditolak, ada keberkahan padanya, ya, berlimpah berkahnya. Yang kedua, manajemen masjid. Qadarullah saya keliling Bu ke hampir berapa ya, 800 masjid di seluruh Indonesia. Terakhir di masjid besar, Masjid Jenderal Sudirman di Purwokerto. Jadi pelatihan manajemen masjid. Untuk masalah seperti itu, yang pertama, lakukan pendampingan. Jadi lakukan pendampingan. Yang kedua, diberikan sarana spesial. Jadi ada playgroundnya, ada taman bermainnya. Anggarkan dari masjid, karena anak-anak juga wilayah jamaah. Kan jamaah itu
dari mulai bayi jamaah masjid, betul tidak? Bukan hanya kita aja. Nah, ada nggak spesifikasi berdasarkan usia? Ya, remaja apa nih fitur-fitur Islam, disediakan elektronik book, ya di beberapa masjid sudah sedemikian maju. Nah, bagaimana melakukan pendampingan? Silakan. Kalau itu dinisbatkan bukan untuk jadi lalai dalam waktu sholat, seperti halnya penjaga masjid, ya untuk menjaga jangan sampai ada motor mobil yang hilang, maka penjaga masjid dia tidak sholat dulu, begitu imam salam gantian ada yang jaga, dia lanjut sholat. Jadi dibuat sistem shift, amalnya dapat, pahalanya juga dapat, tidak berkurang sedikit pun. Ramadan bagus, di hari-hari biasa juga bagus. Oh, pas taraweh terutama ya, apalagi taraweh kan hukumnya sunnah, lakukan pendampingan. Aduh, masukan bagus nih, terima kasih Ibu, Masya Allah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, hayyin, tenang. Hayyin, ya tenang, betul. Lembut, ya. Betul. Ya, ya. Ada istilah aku ini mah inilah, aku ini cair inilah, gitu ya. Jadi patokannya bukan diri kita, bukan keluarga kita, bukan lingkungan kita. Patokannya adalah qudwah terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Teladan terbaiknya harus mengacu kepada Rasulullah. Mau di Medan, mau di Lampung, mau di Jogja, patokannya sama kepada Rasulullah. Bagaimana karakter lingkungannya? Jahiliyah itu lebih kasar, lebih keras dibandingkan dengan daerah manapun di Indonesia. Ya, sembahannya Lata, Uzza, keras, membunuh bayi perempuan, berzina bebas sebelum datangnya Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah datang, mereka terpukau. Semua pengusaha-pengusaha di Jazirah Arab membaiat Rasulullah, memberi gelar Al-Amin. Kenapa? Setiap dia berniaga jujur, menguntungkan. Jadi kalau kita jadi berubah, maka menuntutnya kepada diri, bukan menuntut kepada orang lain. Kadang-kadang kita menuntut orang lain berubah, tapi lupa diri kita tidak berubah. Kata kuncinya di situ. Ayah tahajud, lebih baik saya jadi suami teladan. Tahajud biar istri ngeliat. Baru 2 rakaat baru diajak. Ayah apa udah 2 rakaat, mau ikut enggak? Masih ngantuk, lanjutkan. Terus saja. Jadi kebersamaan, membersamai itu harus bisa menggantikan justice atau menghukumi atau menyalahkan. Membersamai, ayo kita salat bareng sama Abi. Artinya ada peran kita di situ. Nah kalau diajak bareng, insya Allah siapapun bisa tersentuh. Apalagi kita doa, begitu mengajak, begitu mau berbicara, Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani, ya minta dibukakan hatinya agar ucapan kita tembus ke dalam hati. Apalagi kalau malamnya tahajud, Allah karunia qaulan ghalidha, kata-kata yang berat. Jadi kalau mau merubah orang, malam tahajud dulu. Mudah-mudahan meresap ke hati. Ustaz, anak saya kok udah di pesantren kok susah, masih bandel. Bu, nanti ketika ibu mau kasih nasihat, kasih sayang ke anak, malamnya tahajud. Itu beda ke anak. Ya. Terakhir, silakan. Ada lagi?
saya asli loh mengirim kurma loh. Ya, ada kurma yang fermentasinya, maaf, kadar gulanya paling rendah. Namanya kurma ambar. Itu paling rendah. Ya, dan itu tumbuhnya di Madinah. Ambar. Nah, ibu-ibu yang tanya boleh ya. Alamatnya. Saya kirim gratis. Terakhir, wah silakan. Tapi bukan karena kurma ya. Silakan ikhlas lillahi ta'ala. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya bertanya di luar tema. Ya, nggak apa-apa. Gimana pendapat Ustaz tentang pendapat yang mengatakan kalau pegawai bank konvensional itu haram? Benar nggak ini Ustaz? Ya. Wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Perniagaan itu halal bagi hasil, sedangkan riba berbunga itu haram. Maka apapun yang berdefinisi riba jatuhnya menjadi haram. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Jadi hijrah kepada syariah. Syariah di sini masih berproses karena harus menyentuh dua aspek. Bagi hasil itu harus dua. Yang pertama ada bagi untung, kalau investasinya menguntungkan. Yang kedua ada bagi rugi, kalau bisnisnya juga ikut merugi. Artinya ada peran bersama terhadap mekanisme bagi hasil. Nah, terkadang di pihak perbankan itu pengennya bagi untung, belum menyentuh pada bagi rugi, sehingga harus ada pendampingan, penyertaan. Nah, hijrahlah ke bank syariah. Iya. Tutup dulu. Iya, sama aja Pak sekarang. Syariah juga gitu. Iya. Masih berbunga. Iya. Memang dakwah di Indonesia akulturasinya masih berproses dan ini masih panjang. Maka ambillah yang minimalis. Ya, minimal kita jadi ikut serta, bagian dari yang mencintai syariah. Itu aja. Itu. Jadi saya tidak menjas ya, karena banyak perbedaan pendapat khilafiyah di dalamnya. Cuman kalau ditanya pendapat saya seperti itu. Bagaimana Ustaz untuk memudahkan? Lihat nanti ada kode BNG bunga. Ambil, maka belanjakan kepada sesuatu yang bukan masuk ke dalam perut. Seperti misalkan untuk fasilitas umum, jalan, bangun WC umum, silahkan. Cukup? Ada lagi? Ya, insya Allah stok kurmanya masih banyak. Oh enggak, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Betul. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mutakabir itu hanya milik Allah. Ketika kita ikutan walaupun sebesar biji zarah, maka tidak masuk ke dalam surga. Ya. Yang kedua, kalau kita ikutan, maka di dunia Allah selendangkan pakaian kehinaan baginya. Jadi bukan meninggikan tapi merendahkan kita di sisi Allah bagi yang punya sifat takabur. Bagaimana supaya tidak muncul jadi masalah? Yang pertama, pastikan komunikasi. Sesuatu itu mendatangkan prasangka kalau tidak dikomunikasikan. Maka harus ada media komunikasi.
maaf Bapak izin, Bapak sepertinya terlambat. Ya, padahal Bapak MC. Nah, jadi harapannya ke depan kalau ada acara seperti ini, sebagai MC yang baik, Bapak datangnya lebih awal. Komunikasikan. Tapi tadi cara penyampaiannya harus bagus. Yang kedua, tidak menjas, tidak menghukumi, tidak menjatuhkan, artinya tidak di depan banyak orang. Panggil, Pak izin Pak, saya mau komunikasi dari hati ke hati. Itu asik tuh kalau kayak gitu, sehingga orang tidak terpermalukan. Ya, jadi ada adab dalam mengkomunikasikan. Ya. Sumber masalah itu satu kalau tidak dikomunikasikan, dua kalau komunikasinya salah, yang ketiga cara berkomunikasinya salah. Bagus kebenaran yang disampaikan, tapi sambil dilempar. Enak makanannya daging ayam, tapi kalau cara menyajikannya sambil ketus, siapa yang mau makan? Kira-kira begitu ya. Jadi informasi itu tersampaikan, tapi juga harus dengan cara yang baik. Gitu Ibu izin. Apa tadi Ibu, saya juga lagi belajar. Kalau Babi ini lagi belajar, saya juga ya. Itulah tingginya kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Cukup ya? Ada lagi? Oh, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabb, berkahi majelis ini, berkahi tempat ini, berkahi para penghuninya ya Allah, berkahi setiap anggotanya ya Allah, berkahi rumah tangganya ya Allah, berkahi masa depan putra-putrinya, berkahi pasangan hidupnya, berkahi dunia dan akhiratnya. Ya Allah ya Rahman, sayangi diri kami, agar kelak saat kami berpindah alam, Engkau tutup dengan husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb, mudahkan alam barzah kami, ringankan beban kami, mudahkan urusan hisab kami ya Allah. Karuniakan pertolongan-Mu ya Allah, karuniakan ampunan-Mu ya Allah, karuniakan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami rizki-Mu yang halal dan thayyibah, yang Kau berkahi ya Allah. Ampuni ya Ghafurur Rahim dari seluruh dosa-dosa kami, baik yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja, dosa-dosa kecil yang sering diulang ataupun dosa besar ya Allah. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami rahmat-Mu ya Allah, agar batin ini tenang ya Allah, agar batin ini benar-benar hanya tertuju mengabdi kepadamu. Ya Allah ya Rabb, gantilah segala takdir buruk dengan takdir baik dari-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Izin Pak Haji, Ibu, takdirnya per 3 bulan yang lalu istri saya dapat amanah sebagai kepala kepesantrenan di Kampung Tauhid. Jadi kalau ada yang mau nitip cucu-cucunya, putra-putrinya untuk menjadi hafiz Quran, menjadi baik akhlaknya, menjadi kokoh tauhidnya,
boleh dititip di tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.